Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini Allah kumpulkan kita di salah satu majelis ilmu di Masjid Baitur Rahman Sopalan, Baitur Rahim Sopalan, Sabu. Ini kecamatannya Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis ini sebagai majelis yang barokah. Jadi salah satu di antara ciri khas kajian di masjid ini adalah suara air. Ditambah dengan berisiknya jamaah. Sehingga makin berisik dan suara saya jadi makin tidak kelihatan. Makanya yang salah satunya ditenangkan. Kalau suara airnya tidak bisa dihilangkan, tolong suara jamaahnya di mute dulu ya, dinonaktifkan. Kita sekarang berada di majelis ilmu, insya Allah mau membahas tentang keutamaan majelis ilmu. Kita tahu bahwa kebutuhan manusia terhadap ilmu melebihi kebutuhan manusia terhadap makan, melebihi kebutuhan manusia terhadap minum. Jenengan sehari makan berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Ada yang 2 kali. Ngemilnya berapa kali? Banyak kali. Sehingga makannya 2 kali, cemilannya banyak kali. Habis cemilan 10. Kita mengkonsumsi makanan dalam sehari hanya kurang lebih 3 kali. Itu pun sudah banyak. Tapi kita butuh ilmu sepanjang waktu, setiap saat. Karena itu Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, al-ilmu ahwaju ilan nasi minat ta'ami wasyarab. Ilmu itu lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makanan maupun minuman. Fa innahum yahtajuna ila ta'ami thalatha marratin fil yaum. Karena manusia butuh makanan marratan aw marrataini aw thalathan. Dia butuh makanan sekali, 2 kali atau 3 kali dalam sehari. Tapi mereka butuh ilmu adada anfasihi, sejumlah dengan nafasnya. Karena setiap saat dalam kehidupan kita, kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat ilmu ini kebutuhan besar bagi kita, maka seharusnya diupayakan. Sebab ilmu itu datang sendiri atau kita yang mendatangi? Seharusnya kita yang mendatangi. Nek ra gelem teko, kalau tidak mau datang kajian, ya bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan ilmu. Nah, salah satu di antara tempat untuk bisa mendapatkan ilmu adalah majelis ilmu. Yang tempat ini memiliki banyak sekali keutamaan. Nanti kita akan bacakan beberapa hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan majelis ilmu. Hadis yang pertama, silakan ditulis ya. Saya bacakan sekali, jenengan langsung tulis. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mereka berkeliling
di muka bumi, yaltamisuna ahla dzikri, dalam rangka mencari orang-orang yang sedang berzikir. Dan yang dimaksud berzikir di sini adalah sedang membahas zikrullah, peringatan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, kalau ada malaikat yang menjumpai ada sekelompok orang yang mereka sedang zikrullah, mereka sedang kumpul dalam rangka untuk belajar agama, tanadau, maka mereka memanggil temannya yang lain. Yang menemukan majelis tadi memanggil temannya yang lain. Bagaimana panggilannya? Halummu ila hajatikum. Halummu ila hajatikum. Mari mendekat, kumpul ke tempat yang kalian butuhkan. Mari mendekat untuk berkumpul ke tempat yang kalian butuhkan, ke hajat kalian. Yang dimaksud hajat kalian di sini adalah majelis ilmu. Sehingga hajatnya malaikat itu majelis ilmu. Malaikat senang untuk ikut nimbrung di majelis ilmu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayahuffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Maka orang-orang yang hadir di majelis ilmu tadi dikelilingi oleh para malaikat dengan mengepakkan sayap-sayapnya dengan jumlah yang sangat banyak sampai ke langit dunia. Mengepakkan sayapnya, sayap para malaikat dengan jumlah yang sangat banyak sampai ke mana? Ke langit dunia. Berapa Pak jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali Allah. Sehingga mereka semuanya berkumpul untuk ikut nimbrung dalam kegiatan majelis ilmu sambil mengepakkan sayapnya hingga ke langit dunia, saking banyaknya. Sundul langit ya. Karena saking banyaknya. Fayas'aluhum rabbuhum, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, bertanya kepada para malaikat, wa huwa a'lamu minhum, walaupun Allah lebih tahu tentang kondisi hambanya. Namun Allah bertanya di sini tujuannya untuk apa? Sebagai saksi. Allah bertanya kepada para malaikat tujuannya sebagai saksi. Apa pertanyaan Allah? Pertanyaan yang pertama, ma yaqulu ibadi, apa yang dibaca oleh para hambaku itu? Mereka yang kumpul itu ngapain? Maca apa mereka? Makanya kalau sudah kumpul di masjid, hadir di majelis ilmu, ustadznya telah datang 10 menit, telah datang sekian menit, sedang sholat tahiyatul masjid, jamaahnya ngapain? Kerenengan ya. Harusnya apa? Zikir, bukan ngobrol. Anda gunakan untuk zikir. Yang belum sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Sehingga sambil menunggu majelis dimulai, kita tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk ngobrol. Qalu, maka para malaikat itu menjawab, yaquluna yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Ya Allah, mereka menyucikan namamu, mereka membesarkan namamu, mereka memujimu, mereka mengagungkanmu. Kita ulang ya. Jawabannya para malaikat gimana? Ya Allah, mereka bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertahmid, dan mereka mengagungkan dirimu. Dan seperti itulah majelis ilmu dilaksanakan dalam rangka untuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang duduk di majelis ilmu hakikatnya dia sedang berzikir kepada Allah, mengagungkan nama Allah, sebab di sana nama Allah disebutkan. Kemudian Anda membaca subhanallah, alhamdulillah atau kalimat-kalimat yang semisal,
atau salah satu membaca yang lain menyimak dengan baik, seperti itu disebut sebagai majelis dzikir. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, hal ra'auni, apakah orang-orang yang berada di majelis itu pernah melihatku? Jawab para malaikat, la wallahi ma ra'auka. Tidak ya Allah, mereka belum pernah melihatmu. Karena manusia tidak bisa melihat Allah ketika dia masih hidup. Kapan orang bisa melihat Allah? Kapan orang bisa melihat Allah? Ketika sudah mati. Manusia baru bisa melihat Allah kalau dia sudah mati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Maka para malaikat ketika ditanya oleh Allah, apakah mereka sudah pernah melihatku? Fayaquluna, mereka menjawab, la wallahi ma ra'auka. Belum pernah ya Allah, mereka tidak pernah melihatmu. Qala, kemudian Allah bertanya lagi, wa kaifa law ra'auni. Bagaimana andaikan mereka bisa melihatku? Maka para malaikat itu menjawab, lau ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu ya Allah, tentu mereka akan lebih serius lagi, dalam berzikir kepadamu, lebih serius lagi dalam beribadah kepadamu, lebih serius lagi dalam membaca tahmid dan bertasbih. Kita tidak pernah melihat Allah dan kita berzikir memuji Allah. Andaikan kita melihat Allah, tentu pujian kita kepada Allah akan lebih hebat lagi. Itu yang disampaikan oleh para malaikat, pujian bagi mereka yang hadir di majelis ilmu. Baik. Sehingga tujuan kita seharusnya kalau datang di majelis ilmu ngapain? Ngapain? Coba dipilih ini ya, mana jawaban yang benar? A, COD-an. B, ketemu kawan. C, selfie dengan teman. D, arisan. Mana jawaban yang benar? Hah? E, nyari makanan. Enggak ada. Tujuannya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka untuk mencari peran, mencari makanan, nyari teman dan seterusnya. Tapi tujuannya untuk apa tadi? Mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, fama yas'aluni. Kemudian apa yang mereka minta dalam majelis itu? Mereka itu minta apa? Para malaikat itu menjawab, yas'alunakal jannah. Ya Allah, mereka itu meminta kepadamu untuk diberi surga. Yas'alunakal jannah. Mereka meminta surga kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apakah mereka telah melihat surga? Hal ra'auha. Apakah mereka telah melihat surga? Maka dijawab oleh para malaikat, la wallahi ma ra'auha. Ya Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Ya, tolong hati-hati jangan sampai kena kabel ya. Mereka tidak pernah melihat surga. Apa yang mereka minta? Mereka minta surga. Sudah pernah melihat surga belum? Belum. Mereka tidak pernah melihat surga. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Kata para malaikat, lau annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban
wa a'dhama fiha raghbatan. Andaikan mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih semangat lagi untuk mendapatkan surga. Sehingga ngisi kotak infaknya lebih gede lagi ya. Walaupun kotak infaknya keliling-keliling pelan-pelan. Baik, Anda kalau ngisi kotak infak ngambil duit yang besar atau yang kecil? Yang ada, Masya Allah. Jadi dompet dibuka, onone sak gepok ya lebokno kabeh. Nah, sehingga di sini Nabi SAW menyebutkan orang yang tidak melihat surga saja punya kerinduan untuk bisa masuk surga. Andaikan mereka melihat surga, tentu akan lebih besar lagi kerinduannya. Siapa manusia yang pernah melihat surga? Rasulullah SAW. Kalau kita tidak pernah melihatnya, tapi kita mendengar berita Nabi SAW bercerita. Nabi SAW bercerita tentang pengalaman yang beliau saksikan ketika beliau melihat surga. Beliau melihat A, melihat B, melihat C, aneka keindahan-keindahan yang pernah beliau saksikan ketika di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, "Famimma yata'awwadzun?" Lalu di majelis itu mereka berlindung dari apa? Qala, para malaikat menjawab, "Minan nar." Mereka berlindung kepadamu ya Allah dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa hal ra'auha?" Apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Maka dijawab oleh para malaikat, "La wallahi ya Rabbi ma ra'auha." Ya Allah, mereka belum pernah melihat neraka. Bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat neraka? Para malaikat mengatakan, "Lau ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan." Andaikan mereka sudah pernah melihat neraka, mereka akan lebih kuat lagi dalam menjauhi neraka, lebih dahsyat lagi dalam menghindar dari neraka, dan lebih takut lagi kepada neraka. Nah, karena kita tidak melihat neraka, jadinya kadang nuansa takutnya kurang. Rasulullah SAW ketika beliau pernah melihat neraka dan beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mandaran ashadda minhu." Belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih buruk dan lebih mengerikan dibandingkan neraka. Belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan neraka. Tapi karena kita enggak melihat neraka secara langsung, sehingga rasa takut kita itu rendah. Tidak sebagaimana orang yang melihat langsung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu waktu Nabi SAW itu sedang ceramah, beliau melihat surga itu di depan mata beliau. Sedang ceramah ya. Sehingga jamaahnya itu melihat orang yang sedang melihat neraka. Jamaahnya yaitu para sahabat melihat Nabi SAW sedang melihat surga, melihat Nabi SAW sedang melihat neraka. Para sahabat tidak melihat, tapi mereka melihat bagaimana respon Nabi SAW saat melihat surga dan respon Nabi SAW saat melihat neraka. Rasulullah SAW saat melihat surga itu, beliau mau mengambil sesuatu. Beliau mau mengambil setangkai buah. Kata Nabi SAW, andaikan aku berhasil mengambilnya, lalu diserahkan kepada manusia, kemudian mereka ngicipi satu buah surga, maka dunia ini juga enggak ada rasanya. Dunia ini sudah tidak ada rasanya. Kenapa? Kalah enak. Saking enaknya sampai dunia jadi tidak ada rasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kenikmatan surga sehingga tidak ada satupun manusia yang pernah melihatnya. Tidak ada satupun manusia yang pernah merasakannya, agar mereka masih bisa merasakan nikmat dunia. Nggih.
Sehingga waktu kajian karo ngunyah barang itu ya. Itu karena masih merasakan nikmatnya dunia. Kalau sudah melihat surga, ora kok berngunyah ketika kajian. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa ushhitukum anni qad ghafartu lakum. Aku jadikan kalian sebagai saksi bahwa aku mengampuni mereka semuanya. Yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laisa minhum innama jaa li hajatin qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Lalu Allah memberikan pengumuman setelah para malaikat ini menyampaikan tentang bagaimana orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Mereka banyak mengagungkan Allah, mereka banyak memuji Allah, mereka banyak mengharapkan anugerah dari Allah. Kemudian mereka berharap untuk mendapatkan apa? Surga. Dan mereka takut terhadap neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, wahai para malaikat, saksikanlah sesungguhnya aku mengampuni mereka semua. Nah, ini salah satu di antara keutamaan yang sangat besar, bahwa orang yang berada di majelis ilmu bisa mendapatkan ampunan dosa. Orang yang berada di majelis ilmu bisa mendapatkan ampunan dosa. Lalu para malaikat itu mengatakan, ya Allah, di antara anggota majelis ilmu itu ada si A, ada si B yang niatnya bukan untuk belajar. Di sini dikatakan laisa minhum innama jaa li hajatin. Dia ada di situ tujuannya bukan untuk belajar, tapi tujuannya untuk COD-an. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah anggota majelis di mana tidak akan membahayakan teman sesama anggota majelis yang lain. Di mana keberadaan mereka tidak akan mendapatkan bahaya dari teman anggota majelis yang lain. Ya sudahlah, biarkan saja mereka ada di situ walaupun niatnya bukan untuk ngaji. Ada enggak yang datang ke sini niatnya bukan untuk ngaji? Mungkin ada ya, tapi enggak kelihatan ya. Karena dia duduk di luar ruangan. Mungkin kita enggak tahu. Atau dia dempis-dempis ya, kadang nyari tempat-tempat yang tidak kelihatan sama orang lain. Baik. Namun apapun itu, siapapun yang datang di majelis ilmu dan dia mendengarkan ilmu yang bermanfaat, insyaallah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini keutamaan yang pertama berkaitan dengan mereka yang datang di majelis ilmu. Dan nilai pahala yang didapatkan oleh seseorang di majelis ilmu tergantung dari kualitas niat. Sing niate jujur, yang niatnya serius, niatnya pengen betul-betul belajar, mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan mereka yang tidak punya niat seperti itu. Misalnya, niat apa saja Pak yang bisa saya hadirkan kalau saya sedang datang di majelis ilmu? 1, niatnya karena merasa butuh dengan ilmu. Kalau orang sudah punya niat seperti ini, maka hatinya terbuka untuk mau belajar. Ada enggak Pak orang yang ketika hadir di majelis ilmu tapi niatnya enggak butuh ilmu? Oh, ada. Sehingga dia datang ke sini, wis tahu, wis ngerti, mong dibolan baleni. Batinnya komentar seperti itu. Saat Ustadz menyampaikan, hatinya komentar pripun? Wis ngerti, wis tahu, wis biasa, bolak-balen. Nah, kalau hatinya komentar seperti itu, maka tertutuplah hatinya untuk mendapatkan ilmu.
sehingga wis ra gelem ngrungokno, tidak mau serius mendengarkan karena merasa sudah bisa, merasa sudah ngerti. Ngoten nggih? Nah. Ini yang pertama. Jadi niatnya apa yang pertama? Terbuka untuk belajar, terbuka untuk mau menerima ilmu. Yang kedua, niat yang kedua adalah dalam rangka untuk meningkatkan iman. Sehingga kita datang dengan harapan, mudah-mudahan di tempat ini iman saya semakin bertambah. Jangan sampai hadir di sebuah majelis ilmu bubar lebih buruk daripada sebelumnya. Maksudnya gimana, Pak? Ketika dia datang di pengajian, bukannya menambah ganjaran tapi malah nambahi dosa. Kados napa niku, Pak? Napa wonten ada orang yang dia datang ke majelis ilmu, bubar pengajian malah nambahi dosa? Ada? Contohnya ghibah, contoh yang lain. Hah? Contoh yang lain. Nyender masuk? Enggak. Curhat. Oh. Golek sandal. Ya. Dan seterusnya. Ada orang datang di majelis ilmu seperti ini nggih. Nglirik koncone, kok tasih luwih apik. Terus muncul apa? Iri, kesel. Nglirik koncone, gelange masyaallah. Iku tuku ning ndi to? Dijawel kalau sebelah iku duduk emas. Ada juga yang ketika dia ngelirik temannya, kok sandale apik, perhiasannya bagus, wah utangnya gede paling. Dan seterusnya. Berarti ada enggak orang yang di majelis ilmu nambahi dosa? Boleh saya sebut penyakitnya orang yang duduk bareng itu adalah munculnya iri. Sehingga ketika dia kumpul bareng dengan A, dengan B, dengan C, apalagi mohon maaf ada salah satu di antara mereka yang punya jiwa sosialita, budgetnya pas-pasan, jiwanya sosialita, BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Mingin-mingini kan kancane, akhirnya pamer perhiasan, pamer ini, dan itu membuat sebelahnya jadi iri. Maka dia selesai majelis ilmu bukannya mendapatkan ketenangan batin, tapi bubar malah loro sebab iri. Nah, kalau seperti ini yang terjadi, berarti Anda salah posisi. Terus gimana Pak Ustadz? Kalau begitu carilah tempat yang kira-kira tidak membuat Anda semakin iri dengan yang lain. Nah. Ini niat yang keberapa? Kedua, dalam rangka apa? Meningkatkan iman. Meningkatkan iman dengan berbuat taat. Meningkatkan ketaatan kepada Allah. Jangan malah nambahi maksiat, terutama maksiat batin. Yang ketiga, tujuan kita hadir di majelis ilmu adalah dalam rangka merekatkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah niku Pak, tegesin apa Pak? Persaudaraan karena ikatan iman. Persaudaraan karena ikatan iman. Sehingga dia datang ke sini biar nanti makin akrab dengan sesama saudaranya. Karena ikatan iman. Dia akrab bukan karena latar belakang dunia, tapi dia akrab karena latar belakang iman. Kadang ada sebagian orang yang akrab karena hobine podo. Sampeyan ya seneng masak. Podo karo aku ya. Akhirnya akrab. Ada orang yang akrab karena kesamaan
kesamaan merek barang. Loh, tasmu kok podo karo aku, kowe podo-podo. Akhirnya bisa jadi akrab. Ini membangun keakraban karena dunia. Tapi kalau orang akrab karena alasan agama, akrab karena kita sama-sama anggota majelis pengajian, karena sama-sama belajar, itulah salah satu di antara keakraban karena ukhuwah Islam. Nabi SAW pernah bersabda bahwa Allah berfirman kelak di yaumil qiyamah, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para hambanya, ainal mutahabbuna li jalali, di mana orang-orang yang dulu saling mencintai karena keagunganku. Al yauma udhilluhum bidhilli yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari ini akan aku berikan naungan kepadanya dengan naunganku, di mana tidak ada hari tanpa naungan, di mana tidak ada naungan di hari ini kecuali naungan Allah. Jadi di padang mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan milik Allah. Orang yang mencintai karena Allah besok dicari di yaumil qiyamah. Ainal mutahabbuna li jalali, siapa di antara kalian yang dulu saling mencintai karena keagunganku? Digoleki wonge. Sing ndi? Oh, si A sama si B. Mereka dulu akrab karena sama-sama anggota satu majelis pengajian. Nek beda majelis musuhan. Oh, salah kalau kayak gini ya. Sehingga bukan karena ta'assub, bukan karena fanatik terhadap majelis taklim, tapi karena latar belakang apa? Kesamaan iman. Di sini ada berapa majelis taklim yang kumpul? 14. Gabungan ini ya. Gabungan majelis taklim jumlahnya 14. Saingan enggak? Oh, tidak. Rebutan kota infak. Berarti bagi hasil. Rebutan ngisi kota infak. Karena ada banyak misalnya antara satu majelis taklim dengan majelis taklim yang lain orang akur. Saingan. Saingan apa, Pak? Jumlah peserta pengajian. Sing iki luwih kathah timbangane iku, akhirnya pengurusnya ora akur. Padahal jamaahnya ya sama saja. Di Maskam orangnya ini, di Mina juga orangnya ini, di JIH wonge ya kok padha wae kaya. Ini yang warga asli sini ada enggak? Yang warga asli sini? Wonten? Alhamdulillah. Nggih. Jadi ada beberapa orang yang dia hadir di mana-mana ya. Tidak masalah, yang penting antara satu majelis taklim dengan majelis taklim yang lain akur. Jangan sampai berantem gara-gara beda majelis taklim. Baik. Niat berikutnya yang bisa dihadirkan ketika kita sedang berada di majelis ilmu adalah memberikan salam kepada yang lain. Karena kita akan banyak ketemu orang. Dan bagian dari sunnah Nabi SAW adalah banyak menyampaikan salam kepada yang lain. Rasulullah SAW pernah mengatakan, afshus salama bainikum, afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalau ketemu temannya, yang diucapkan apa? Salam dulu atau cipika-cipiki dulu? Nah, biasanya orang salam tapi langsung. Nah, yang lebih dianjurkan apa? Salam. Assalamualaikum. Ketemu assalamualaikum. Dan cukup salaman saja. Cukup salaman. Loh, kalau cipika-cipiki itu, nah kalau jenengan cipika-cipiki ini berlaku jika baru pulang safar. Bukan setiap kali ketemu cipika-cipiki.
Dan kadang 3 kali, cipika, cipiki, cipika. Kanan kiri kanan ya. Jadi cukup salaman. Hari Senin ketemu, Selasa ketemu, Rebu ketemu meneh, Kamis ketemu, Jumat ya ketemu, Sabtu Ahad libur. Engko Senin ketemu lagi. Itu tidak perlu cipika-cipiki, tapi cukup salaman. Sunnahnya hanya salaman. Nggih, jadi jenengan bisa catat anjuran untuk cipika-cipiki itu hanya berlaku ketika datang safar, pulang safar. Misalnya itu sunnah. Termasuk sunnah Nabi SAW, anjuran cipika-cipiki hanya ketika apa? Pulang safar. Oke. Selanjutnya kita akan membaca hadis satu lagi. Hadis tentang keutamaan majelis ilmu yang berikutnya. Hadis ini lebih terkenal daripada hadis yang tadi kita baca. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man inda." Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Rumah Allah dalam kurung masjid. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Yang kegiatannya adalah membaca firman Allah dan mengkaji isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun as-sakinah, ketenangan kepadanya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka akan dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Baik, ada berapa keutamaan majelis ilmu dalam satu hadis ini? Ada 4. Orang yang hadir di majelis ilmu di masjid, membaca Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran, maka dia mendapatkan 4 keutamaan. Sebutkan 1. Mendapatkan ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun kepadanya. Yang kedua, diliputi rahmat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat meliputinya. Yang ketiga, dikelilingi oleh, enggak kelihatan Pak, enggak kelihatan, gaib, tapi ada. Yang keempat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat. 4 keutamaan majelis ilmu yang disebutkan dalam satu hadis, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, sekarang coba kita lihat keutamaan masing-masing. Keutamaan yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka. Turun as-sakinah. Dapat apa? As-sakinah. As-sakinah niku napa, Pak? As-sakinah tegese ketenangan batin. Apa manfaatnya ketika orang mendapatkan as-sakinah?
Ketika orang mendapatkan as-sakinah, maka imannya akan semakin bertambah. Ya, ditulis ya. Jika orang mendapatkan as-sakinah, maka imannya akan semakin bertambah. Diulang. Apabila mendapatkan sakinah, maka imannya akan semakin bertambah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim." Coba dibuka di surat Al-Fatah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, di surat Al-Fatah. Bukan di surat Al-Fatah, di surat Al-Fatah ayat 4. Buka surat Al-Fatah ayat yang keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Sudah ketemu? Nah, dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang yang beriman. Surat Al-Fatah surat nomor pinten? Surat nomor 48 ayat yang keempat. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma imanihim, untuk semakin menambah iman mereka di samping iman yang sudah mereka miliki. Sehingga dengan adanya as-sakinah, iman seorang hamba akan bertambah. Baik, dari sinilah dulu para ulama menjadikan forum kajian Islam sebagai forum penambah iman. Forum kajian Islam sebagai forum apa? Penambah iman. Sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan, ditulis ya. Sahabat Mu'ad mengatakan, beliau mengajak orang untuk hadir di majelis ilmu. Beliau mengajak orang untuk hadir di majelis ilmu dengan mengatakan, "Haya nu'minu sa'atan." Mari ngecas iman sesaat. Mari kita ngecas iman sesaat. Jadi kalau sahabat Mu'ad ngajak orang-orang, ayo hadir di majelis ilmu, itu ajakannya gimana? Mari ngecas iman sesaat. Sehingga orang bisa menambah iman ketika berada di majelis ilmu. Anda merasakan seperti ini enggak? Apa yang bertambah dari diri Anda ketika di majelis ilmu? A, berat badan. B, atau iman? Yang benar. Oke. Jawabannya iman, realitanya berat badan. Karena pengajian mangan. Habis pengajian terus makan di mana-mana ya. Sehingga begitu pengajian nambahi lemak. Maka seharusnya kalau mau serius, kajian itu bisa mendatangkan as-sakinah dan itu akan menambah iman. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua apa tadi? Diliputi dengan rahmat. Apa manfaatnya ketika orang itu mendapatkan rahmat dari Allah? Orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia akan semakin kasih sayang kepada yang lain. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Allah berfirman di surat Ali Imran. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 159. Surat Ali Imran ayat 159. Sudah ketemu? Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi
lintalahum, disebabkan rahmat yang Allah berikan kepadamu, lintalahum, kau bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Sehingga orang yang punya rahmat dari Allah, dia akan bisa apa? Berkasih sayang, lemah lembut dengan yang lain. Nah, tadi keutamaan majelis ilmu yang pertama tadi apa? Dapat as-sakinah. Apa pengaruhnya kalau orang dapat as-sakinah? Imannya bertambah. Yang kedua, diliputi dengan rahmat. Apa pengaruhnya kalau orang dapat rahmat? Lebih bisa kasih sayang dengan sesama. Lebih bisa kasih sayang dengan sesama. Baik. Karena itu, kalau mereka hadir di majelis ilmu dengan serius, as-sakinah dan rahmat tadi dibawa pulang. Sehingga dia lebih penyayang kepada keluarganya, lebih kasih sayang kepada sesama, karena dia mendapatkan as-sakinah dan rahmat. Ya. Ada banyak sekali misalnya testimoni yang disampaikan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah Pak Ustadz, setelah suami saya itu rajin ikut pengajian, sekarang orangnya jadi nggak galak kayak dulu, ya. Lebih penyayang kepada istrinya, penyayang kepada anaknya, lemah lembut ketika bicara. Kalau dulu Masya Allah galaknya luar biasa. Dan itu terjadi. Banyak di antara mereka yang ketika sudah sering hadir di majelis ilmu, akhlaknya berubah. Jadi lemah lembut, jadi kasih sayang. Cuman satu Pak Ustadz, yang belum hilang, tidak tahu itu kenapa. Apa? Cetil meditnya kok hilang-hilang. Nah, itu gawan bayi. Ada juga misalnya seorang suami yang dia berterima kasih. Terima kasih ya Pak Ustadz, istri saya setelah ikut kajiannya Pak Ustadz tiba-tiba berubah. Berubah gimana Pak? Sekarang sudah jadi Khadijah Pak Ustadz. Cuman 3 hari. Habis itu balik lagi kayak Juminten. Jadi yang biasanya galak jadi lemah lembut, yang biasanya kasar jadi lebih lunak dan seterusnya. Karena pengaruh apa? Rahmat yang Anda bawa pulang. Makanya kalau selesai pengajian kok ada perubahan akhlak, berarti pengajiannya berhasil. Tapi kalau selesai pengajian kok bertambah berat badan, berarti sing digoleki mong panganan. Tergantung niat, itulah yang akan diperoleh oleh masing-masing hamba. Keutamaan yang ketiga, apa tadi? Dikelilingi oleh para malaikat. Nah, ini seperti tadi yang hadis sebelumnya. Malaikat itu berjalan di muka bumi mencari majelis ilmu. Kalau ketemu, dia ngundang teman-temannya yang lain. Halummu ila hajatikum. Mari kumpul di sini. Inilah tempat kebutuhan kalian. Akhirnya mereka berkumpul dengan mengepakkan sayapnya sampai ke langit dunia. Saking banyaknya jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah. Makanya miliki rasa malu ketika kita sedang berada di majelis ilmu, sebab di sekeliling Anda ada malaikat. Arab ngelakoni apa? Isin ono malaikat, ya. Kadang nyuwun sewu nggih. Di tengah pengajian ada yang buka kamera terus selfie karo sebelah. Jejer telu selfie ngene. Guyu kabeh. Subhanallah. Wong durung rampung pengajian sudah selfie. Selesai pengajian jejer 5 foto bareng. Dan itu banyak terjadi di antara majelis ilmu. Nah, ini kayaknya bukan niatnya untuk bermajelis ilmu, tapi golek konco. Yang keempat, keutamaan yang keempat apa tadi? Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Tidak ada pujian yang bisa mendatangkan manfaat
kecuali pujian Allah. Sebagaimana tidak ada celaan yang bisa membahayakan bagi hamba kecuali celaan bagi Allah. Maka kalau kita ingin jadi orang yang dipuji oleh Allah, rajin-rajinlah datang ke majelis ilmu yang mampu kita jangkau dengan niat yang tulus serius. Insya Allah yang bersangkutan nanti akan banyak dipuji Allah. Jenengan senang dipuji enggak? Hah? Senang dipuji? Walaupun tidak sesuai realita. Buat dibombong, digombali karo bojone senang. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, moga. Transferan ilmunya. Sesi tanya jawab Ustaz. Ibu-ibu, bunda-bunda salihah, monggo yang mau bertanya, tiga aja cukup. Monggo. Waalaikumsalam. Okay. Pengajian belum selesai ya, jangan berisik dulu. Ada pertanyaan, bagaimana aturan kalau orang mau mengadakan walimah? Aturannya banyak sekali. Ada buku yang pernah saya tulis dan itu buku pertama, judulnya Fikih Walimah Nikah. Tapi buku itu hilang, sehingga belum sempat dicetak. Tulisan itu sudah hilang, walhamdulillah. Sampai sekarang belum sempat nulis yang sama. Tapi intinya begini ya, bahwa dalam masalah pernikahan mungkin ada banyak sekali pelanggaran yang sering dilakukan. Pelanggaran yang paling mudah kita jumpai adalah pertama, masalah hiburan. Jadi hiburan itu terkadang tidak dikontrol, padahal ini sudah sampai pada tingkatan pelanggaran. Misalnya ngundang biduan, terus nyanyi-nyanyian, gak karuan, dan seterusnya. Yang kedua, masalah ikhtilat, campur baur laki perempuan. Sehingga ketika duduk lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang, wah gak karuan. Iki sing dising lanang, sing dising wedok campur dadi siji. Padahal memungkinkan untuk dipisahkan. Maka yang bagus gimana Pak? Tamu laki dan tamu perempuan seharusnya pisah. Nanti begitu masuk, yang laki-laki sebelah sini, yang perempuan sebelah sana. Itu akan lebih terhormat. Yang ketiga, di antara bentuk pelanggaran yang banyak terjadi adalah pemborosan. Jadi kalau sudah masalah makanan, itu kadang Masya Allah, terbang ke sana, pindah lagi ke sini. Barsome, nyari cilok, habis cilok pindah sate, bakso, setelah itu empal gentong. Jadi cuman ngicipi, sisane kathah mboten. Belum lagi yang nyiduk nasi, ramesan, nyiduk nasi, ramesan. Cuman dimakan separuh, separuhnya ditinggal. Dan ini masuk kategori pemborosan. Nggih. Hal yang sama ya juga terjadi pada jamaah-jamaah umroh itu. Saya selalu memberikan peringatan keras bagi jamaah saya. Kalau sampean makan nggak habis, ini di tanah suci, dosane luwih gede. Alhamdulillah nggak berani mereka. Nah kemarin saya cek jamaah-jamaah umroh di ANB itu, kalau makan sedikit-sedikit, bayarnya podo ya Pak Ustaz.
Ya tapi habis. Nanti kalau mau nambah silakan. Yang penting habis. Kadang nih kok ngambil telur 5, dimakan 2, yang 3 dibawa ke kamar, tapi nggak dimakan. Ada yang bawa ini basi, nggak dimakan. Masya Allah, ini orang yang terlalu menyanyiakan makanan. Padahal saudara kita yang ada di Palestina kelaparan, tapi kita terlalu menyanyiakan makanan. Nah, lalu termasuk juga adalah standing partai. Jadi sambil ngadeg berdiri, makannya di mana-mana, minumnya sambil berdiri. Nah ini kurang adab ya. Yang sopan gimana? Duduk. Tapi karena tempat duduknya kurang, jadinya sambil berdiri. Nah itu mungkin beberapa yang perlu diingatkan. Dan biasanya perlu kesepakatan kedua belah pihak, antara keluarga pengantin dengan keluarga besan. Makanya kalau bisa nyari besan yang sama-sama paham agama. Kadang misalnya yang satu paham agama, yang satunya nggak paham agama, wangel tau kowe iki dia. Kita coba pisahkan laki dan perempuan. Gawe acara kok angel-angel. Sekarang dhewe bayaran dhewe lho. Akhirnya malah tegang antar besan sebelum pernikahan. Ada model besan yang keras kepala seperti itu. Oleh karena itu perlu diingatkan ya kepada masing-masing orang yang mereka ingin mengadakan walimah, ikuti adab-adab yang ada. Nah, wallahu a'lam. Selanjutnya, monggo. Selanjutnya siapa? Tugas silakan yaitu bergantian. Ini yang megang mikrofon yang menang. Sana di belakang Mbak Dia. Atau langsung aja coba lah. Bagaimana cara ilmunya bisa menjadikan qurrata a'yun? Bagaimana caranya ilmu yang kita pelajari menjadi qurrata a'yun? Qurrata a'yun itu maksudnya gimana? Penyejuk hati. Seseorang yang belajar apabila diamalkan maka barulah menghasilkan pahala dari amalan itu. Nggih? Nah, kalau kemudian dia semakin cinta dengan ilmu, maka saat nemu ilmu itu seperti nemu barang berharga. Ketika dia nemu ilmu seperti nemu apa? Barang berharga. Rasanya seneng. Alhamdulillah ilmu baru. Nah, itu rasanya pripun? Seneng. Nah, untuk bisa merasakan senengnya nemu ilmu baru seperti ini butuh banyak belajar. Kalau kita sudah merasa sangat senang dengan ilmu, semangat golei, nemu ilmu baru itu seperti jenengan nemu emas. Disimpan baik-baik, jangan sampai hilang. Itulah orang yang punya kecintaan terhadap ilmu. Wallahu a'lam. Sehingga terus berusaha, nanti akan ada kecintaan terhadap ilmu sampai pada tingkatan ketika menerima ilmu baru, nemu ilmu baru, rasanya senang. Selanjutnya. Selanjutnya satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau hadir di majelis ilmu di masjid sekaligus niat iktikaf? Apakah boleh niat iktikaf seperti ini? Ini kembali kepada batasan iktikaf. Apakah boleh iktikaf hanya sesaat? Karena kan jenengan duduk berapa lama? 1,5 jam ya. 1,5 jam itu kajiannya. Terus 2 jam ngobrolnya. Tambah 1 jam lagi selfie-nya.
Jadi ra bubar-bubar ke masjid. Baik, kalau Anda di masjid hanya sesaat, bisakah itu diniatkan untuk i'tikaf? Wallahu alam. Sebagian ulama mensyaratkan i'tikaf itu minimal sehari semalam. Minimal sehari semalam. Ada juga yang menyebutkan i'tikaf itu minimal semalam. Dari mulai maghrib sampai subuh. Makanya kalau ada orang yang datang di majelis ilmu cuman 1,5 jam, tidak bisa diniatkan i'tikaf karena tidak memenuhi batas waktu minimal. Kecuali kalau jenengan i'tikaf semalam, lalu di situ ada pengajian. Nah, itu niatnya i'tikaf diisi dengan pengajian. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan juga jawabannya Ustaz. Ustaz mohon doanya untuk mengakhiri kajian kita pada pagi hari. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftunin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.